Sadio Mane resmi jadi pemain Al Nassr. Usia 45 tahun, Gianluigi Buffon putuskan pensiun. Klub MLS ini berani tolak keinginan Messi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Kedatangan Lionel Messi ke Amerika Serikat tak hanya memberi pengaruh pada Inter Miami, klub-klub lain di MLS pun ikut ketiban durian runtuh. Sejak Messi datang, keterisian kursi di DRV PNK Stadium selalu di atas 90%. Laga debut Messi bahkan mencatatkan rekor penonton dalam sejarah Miami, yakni 20.512 penonton. Namun bukan hanya supporter tuan rumah yang menantikan penampilan La Pulga, para rival Miami pun juga sama antusiasnya. FC Cincinnati misalnya, mereka akan menghadapi Miami dengan kapasitas stadion 25.513 kursi. Tiket sudah ludes dalam hitungan hari dan mereka bukan satu-satunya yang mengalami ini. Al Hilal bermimpi mau punya striker top. Para rivalnya seperti Al Nassr punya Cristiano Ronaldo dan Al Ittihad punya Karim Benzema. Al Hilal kini membidik strikernya Napoli, Victor Osimhen. Laporan dari Sky Sport, Al Hilal siap tebus Victor Osimhen dari Napoli seharga 140 juta euro atau setara 2,3 triliun rupiah. Bukan cuma itu, Al Hilal turut merayu sang pemain. Osimhen dijanjikan akan terima gaji sebesar 1,1 juta euro per pekan atau setara dengan 19,4 miliar rupiah. Ipswich Town akan bermain di Championship 2023-2024 atau kompetisi level 2 sepak bola Inggris. Klub itu memiliki pemain Indonesia, yakni Elkan Bagot yang sudah berada di sana sejak 2016. Pemain berusia 20 tahun turut menjadi pilar yang mendapatkan nomor punggung. Elkan Bagot kebagian nomor punggung 26 untuk Championship 2023-2024. Kebagian nomor punggung bisa menjadi pertanda Elkan Bagot dipertahankan Ipswich Town. Sejauh ini belum ada pemain Indonesia yang bermain di kompetisi setinggi divisi Championship Inggris. Menilik skuad AC Milan, mereka total punya 7 pemain sayap, sementara di pos striker ada 5 pemain termasuk pemain baru Noah Okafor. Sisanya adalah Olivier Giroud, Divock Origi, dan 2 pemain muda yakni Lorenzo Colombo 21 tahun dan Marco Lazetti 19 tahun. Football Italia melansir, Giroud diyakini jadi penghuni utama posisi tersebut. Okafor diyakini masih butuh waktu untuk beradaptasi. Giroud pun sebenarnya sudah uzur, sudah berusia 36 tahun dan mulai rawan cedera. Sebuah asa diapungkan Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu optimis bahwa musim 2023-2024 akan jadi musim kebangkitan Jadon Sancho. Ten Hag menyebut bahwa kondisi Sancho semakin membaik di pramusim setan merah kali ini. Ia percaya Sancho bisa menunjukkan performa yang ciamik. Selama pramusim 2023 ini, Sancho mendapatkan tugas baru oleh Erik ten Hag. Sang winger terus dimainkan sebagai false nine, sebagai alternatif untuk lini serang setan merah. Rencana Inter Milan untuk mendaratkan Folarin Balogun di musim panas ini menemui kendala. Arsenal selaku pemilik sang striker dilaporkan menolak tawaran Nerazzurri. The Gunners sudah menetapkan harga jual Balogun di musim panas ini. Mereka menginginkan tidak kurang dari 50 juta pound sterling untuk jasa sang striker. Tawaran Inter sebesar 25 juta pound sterling masih terlalu kecil jika dibandingkan tuntutan Arsenal. Jadi pihak The Gunners menuntut Inter untuk menaikkan tawaran. Muncul berbagai laporan bahwa Real Madrid sudah bersepakat dengan Mbappe dan mega bintang 24 tahun itu bakal mengantongi sign-on fee atau uang tanda tangan sebesar 160 juta euro jika ia benar-benar hijrah ke Santiago Bernabeu. Kesepakatan yang demikian dilarang oleh FIFA karena kesepakatan seperti itu artinya seorang pemain didekati oleh klub lain tanpa ada restu dari klub yang mengontraknya. Kesabaran PSG pun mulai menipis dan kini The Telegraph melaporkan bahwa Les Parisiens siap membawa kasus ini ke FIFA. Cristiano Ronaldo kembali mengukir rekor pribadi. Ronaldo mencetak gol sundulan ke-145 saat Al Nassr menang 4-1 dalam lanjutan grup C Liga Champions Arab di Stadion King Fahd. Dengan gol itu, Ronaldo memecahkan rekor yang dipegang oleh legenda Jerman Gerd Müller dengan 144 gol. Selain rekor tersebut, Ronaldo juga punya catatan individu baru, yaitu terus mencetak gol selama 22 musim berturut-turut sejak 2002-2003. Harry Kane saat ini diincar Bayern Munchen, namun negosiasi kedua tim belum mencapai kata mufakat. Bayern mengajukan tawaran dengan total senilai 87,5 juta pound sterling, namun Tottenham sejauh ini meminta 100 juta pound sterling. Selisih harga ini yang sedang dibahas dan dicari solusinya.
Chairman Tottenham Daniel Levy memang dikenal alot dalam bernegosiasi, namun di sisi lain Postecoglou pun ingin tahu kejelasan nasib Keane sesegera mungkin, sebab Liga Inggris akan dimulai kurang dari 2 pekan lagi. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Bek muda mereka Levi Colwill dilaporkan sudah berkomitmen untuk melanjutkan karirnya di The Blues. Colwill memutuskan bertahan di Chelsea atas rayuan Pochettino. Manajer asal Argentina itu sangat menyukai sang bek. Ia menilai Colwill bisa jadi dinding yang kokoh bagi pertahanan The Blues. Menurut laporan The Athletic, Colwill sepakat untuk menaikkan kontrak berdurasi 6 tahun di Chelsea. Saat ini agennya dan pihak The Blues sedang merampungkan draft kontrak sang bek. Merujuk rumor yang beredar sejauh ini, Manchester United dikabarkan mematok harga 40 juta pound sterling untuk bisa melepas Harry Maguire. Kini, seperti dilansir tim Tal, muncul pula nama Everton sebagai peminat serius Harry Maguire. The Toffees bahkan disebut siap memenuhi harga permintaan Manchester United. Untuk itu, Sundays manajer Everton kini bersiap menjual 2 pemainnya demi memuluskan jalan membeli Maguire. Nama Michael Keane dan Mason Holgate termasuk ke dalam daftar jual tersebut. Di bursa transfer musim panas tahun 2023 ini, ada 2 pemain Real Madrid yang pergi dengan status bebas transfer. Mereka adalah Eden Hazard dan Mariano Diaz. Celakanya, Madrid total membeli kedua pemain itu seharga 136 juta euro atau setara dengan 2,2 triliun rupiah. Rinciannya, Hazard dibeli dari Chelsea pada tahun 2019 dengan harga 115 juta euro dan Mariano Diaz dibeli dari Lyon pada tahun 2018 seharga 21 juta euro. Keduanya tidak memberikan banyak sumbangsih di lapangan. Hazard kerap cedera, sementara Mariano harus puas cuma jadi pemain cadangan. Vélez Sarsfield tumbang 0-1 saat bertandang ke markas Huracan di pekan penutup Liga Argentina. Hasil itu membuat mereka finish di urutan ke-25 dari 28 klub. Skuad Vélez kembali ke pusat latihan mereka di Villa Olímpica Stadium beberapa jam usai laga. Dari sana, para pemain bermaksud pulang ke rumah masing-masing, namun kemudian datang para supporter yang melampiaskan kemarahan. Apa yang dialami Leonardo Jarrat tak kalah bikin trauma. Bek 32 tahun itu sampai diancam akan ditembak. Belanda sukses memuncaki klasmen akhir grup E dengan torehan 7 poin usai menundukkan Vietnam 7 gol tanpa balas. Gol masing-masing dicetak oleh Lieke Martens di menit ke-8, Katja Sinocis di menit ke-11, Esme Brugge di menit ke-18 dan 57, Gilerud di menit ke-23 dan 83, dan Danielle van de Donk di menit ke-45. Kemenangan besar ini sekaligus membawa Belanda lolos ke fase selanjutnya. Di babak 16 besar nanti, Lieke Martens dan kawan-kawan akan bersua dengan runner-up grup G. Sementara Amerika Serikat tak mampu berbuat banyak kala menghadapi Portugal di laga pamungkas grup E. Dari 90 menit pertandingan, Alex Morgan dan kawan-kawan hanya bisa mengoleksi 1 poin usai bermain imbang 0-0 kontra Portugal. Dengan begitu, AS cuma mendapatkan 5 poin dari 3 laga yang dijalaninya. Selanjutnya, Amerika Serikat bakal menemani Belanda di babak 16 besar. PSG versus Inter bermain di Jepang National Stadium. PSG berhasil memecah kebuntuan di menit ke-63. Tembakan Vitina bersarang di sudut kiri gawang Inter. Upaya Inter baru berbuah hasil di menit ke-81. Sebastiano Esposito melepas tembakan mendatar ke sudut kiri gawang PSG. 2 menit berselang, Inter berhasil membalikan keadaan. Davide Fratesi melepas umpan silang mendatarnya yang diselesaikan Stefano Sensi. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Al Nassr mengumumkan kepindahan Sadio Mane lewat video perkenalan yang diunggah di akun Twitter. Ini setelah Mane menuntaskan tes medis di Dubai. Mane menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji mencapai 40 juta euro per tahunnya atau sekitar 720 miliar rupiah. Ini membuat Mane jadi salah satu dari 10 besar pemain bergaji tertinggi dunia. Untuk mengeluarkan Mane dari Allianz Arena, Al Nassr harus mengeluarkan uang sekitar 30 juta euro. Mane akan segera terbang ke Riyadh untuk gabung dengan rekan-rekannya termasuk Cristiano Ronaldo. Diberitakan Football Italia, Divock Origi kini tak lagi masuk rencana pelatih Stefano Pioli musim depan. Milan bahkan siap melepasnya dengan harga murah, sebab yang terpenting sekarang adalah mencoretnya dari daftar gaji. Origi dikontrak 4 tahun hingga Juni tahun 2026 dengan gaji 4 juta euro per musim, sudah dipotong pajak. Jika ia pergi di bursa transfer kali ini, Milan tak perlu membayar gajinya 3 musim ke depan yang mencapai 13,3 juta euro, sekitar 220 miliar rupiah. Kiper legenda Juventus dan timnas Italia Gianluigi Buffon disebut sudah memutuskan untuk pensiun dari sepak bola profesional. Buffon kini sudah berusia 45 tahun, karir yang sangat panjang untuk ukuran pemain top Eropa.
Kabar ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis spesialis transfer top Eropa Fabrizio Romano yang mengungkapkan pengumuman resmi keputusan Buffon akan dibuat beberapa hari ke depan. Keputusan pensiun Buffon tentu akan didorong oleh A+ dari dunia sepak bola. Bagaimanapun, Buffon adalah salah satu kiper terbaik di dunia pada masanya. Chelsea belum berhenti merekrut pemain muda. Kali ini giliran gelandang muda Rennes Leslie Ugochukwu yang didatangkan. Dikutip situs resmi Chelsea, Ugochukwu dikontrak 7 tahun setelah proses tes medis dan dokumen kepindahannya selesai Selasa waktu setempat. Untuk memboyong Ugochukwu, Chelsea harus mengeluarkan 23,5 juta pound sterling atau sekitar 453 miliar rupiah. Ugochukwu jadi pemain baru kelima Chelsea untuk musim panas ini. Liverpool sejatinya sudah mengajukan tawaran kedua untuk Romeo Lavia senilai 40 juta pound sterling plus bonus. Ini naik sedikit dari tawaran pertama senilai 34 juta pound sterling plus bonus 4 juta pound sterling. Liverpool merasa valuasi itu sudah tepat untuk pemain sekaliber Lavia yang musim lalu terdegradasi bersama Southampton dari Premier League. Sayangnya Southampton menolak tawaran tersebut mentah-mentah karena tidak sesuai yang diinginkan, yakni 50 juta pound sterling sekitar 900 miliar rupiah. Jonny Evans sepertinya akan segera bergabung secara resmi dengan Manchester United. Untuk durasi kontrak yang akan diberikan Manchester United sendiri sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Beberapa sumber menyebutkan apabila United akan mengontraknya selama 1 musim, sementara sumber lain menyebutkan lebih lama. Akan tetapi terlepas dari durasi kontrak Evans ke MU nanti, dapat dipastikan hal ini menjadi keputusan yang cukup mengejutkan terutama melihat usia dari sang bek yang memang sudah tidak muda lagi. Aturan ketat buat penonton sepak bola disiapkan di Inggris, salah satunya soal larangan menyanyikan chant soal tragedi yang bakal dikenai hukuman. Nyanyian tragedi akan digolongkan sebagai tindak pidana, bukan cuma soal chant, melainkan isyarat ofensif dan pendukung klub yang terdampak akan dijerat hukuman. Selain aturan soal chant, wasit juga akan diberi kewenangan lebih untuk menghadapi konfrontasi lebih dari 2 orang. Hal itu akan diterapkan untuk melindungi wasit. Lionel Messi kabarnya meminta untuk tidak bermain di rumput sintetis selama berlaga di MLS. Beberapa klub memang masih memakai rumput buatan untuk bermain. Menurut laporan, ada 6 tim yang masih memakai permukaan sintetis. Ketua Liga MLS Don Garber menyebut tim bisa menyesuaikan kondisinya jelang Messi bertanding. Namun ada satu tim yang kabarnya menolak keinginan Lionel Messi itu adalah tim Charlotte FC yang menolak mengganti rumput sintetis dengan rumput asli. Gamba Osaka memutuskan untuk meminjamkan Kosetani ke klub Liga Belgia FCF Denderlecht, tim kompetisi kasta kedua yang jadi saingan KMSK Deinze tempat Marcelino Ferdinand bernaung sekarang. Dia akan berada di Liga Belgia hingga 30 Juni tahun 2024 mendatang. Gamba Osaka memberi kesempatan kepada kiper mudanya untuk mengasah kemampuan di luar negeri. Kosetani merupakan bintang muda di J-League. Di usia 22 tahun, dia sudah bisa menembus skuad timnas Jepang. Bos Manchester City Pep Guardiola menyebut bahwa kemampuan finansial klub Arab Saudi mengubah pasar transfer. Sementara manajer Liverpool Jurgen Klopp mengkhawatirkan resiko jangka pendek. Bursa transfer Arab Saudi masih buka hingga tanggal 20 September, nyaris 3 pekan lebih lama dari liga-liga top Eropa yang tutup pada 1 September. Ini artinya klub-klub Eropa mesti waspada dengan resiko kehilangan pemain ke Arab Saudi tanpa bisa mencari pengganti. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.